Selamat pagi teman-teman. Senang sekali kita boleh berjumpa di minggu kali ini. Beribadah bersama meskipun lewat Zoom, tetapi kita percaya bahwa jarak tidak memisahkan kita, tetapi kita senantiasa dekat dengan Tuhan, dengan sesama kita. Oke, untuk kali ini saya mau mengingatkan teman-teman untuk aturan di Zoom kita. Yang pertama, saya mengundang teman-teman untuk membuka kameranya, diarahkan ke wajah teman-teman biar kita sama-sama tahu, biar kita sama-sama tahu kita boleh beribadah bersama, kita boleh menyapa teman-teman kita satu sama lain. Juga selama praise and worship, selama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, saya mohon untuk teman-teman mematikan atau mute mikrofonnya ya, supaya tidak terjadi tumpang tindih. Dan juga untuk username-nya boleh diganti sesuai dengan nama aslinya ya, biar kita sama-sama tahu ini siapa, itu siapa. Oke, terima kasih. Dalam ibadah kali ini, saya akan mengawali ibadah ini. Saya mengajak teman-teman untuk bersikap berdoa. Mari kita awali ibadah kali ini dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Mengucap syukur untuk kasih dan karunia-Mu. Kami semua kali ini boleh bersama-sama bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Meskipun secara online melalui Zoom, tetapi kami yakin dan percaya Engkau selalu ada di tengah-tengah kami, Engkau selalu berada di dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau sertai setiap langkah kami dalam kami beribadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semua ini hanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya mengucapkan selamat datang untuk teman-teman, selamat bergabung yang baru bergabung di Zoom kali ini. Selamat mengikuti ibadah kita kali ini. Mari kita awali ibadah pemuda kita hari ini dengan menaikkan pujian Indah Mulia. Kita percaya bahwa dimanapun kita berada, kita selalu aman dalam lindungan Tuhan. Aman, oh aman, bersandarkan lengan yang kekal. Mari kita bersama-sama pujikan bait yang pertama. Boleh sambil bertepuk tangan. Indah mulia, bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Dari bencana dan sesat, oh aman, aman, bersandarkan lengan yang. Kita pujikan bait yang kedua, boleh lebih meriah lagi. Oh indah benar, ikut jalannya, bersandarkan lengan yang kekal. Langkahku teguh, jalanku cerah,
Saya mau teman-teman menyapa untuk teman-teman KPR yang join di ibadah kita kali ini. Boleh lambaikan tangan ke kanan, ke kiri. Halo, selamat beribadah. Katakan bahwa Tuhan Yesus beserta kita semua. Ke atas, ke bawah. Ya. Puji Tuhan kita dapat bersama-sama bersekutu kali ini. Ini bukan karena kebetulan tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan. Kita yakin dan percaya dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu bersama kita. Kita selalu aman, bertumpu pada lengan yang kekal. Mari kita pujikan lagu ini. Kita pujikan bait yang ketiga. Kita mau katakan bahwa kita tidak pernah cemas karena kita punya Yesus yang kekal. Tiada ku cemas, takut pun hanya bersandarkan lengan yang kekal. Hatiku tenang, ku dihantarnya, bersandarkan lengan yang kekal. Katakan aman, aman, ya aman. Dari bencana dan sesat, oh aman, aman. Bersandarkan lengan yang kekal. Sekali lagi kita mau pujikan bait yang pertama lagi. Kita mau serukan indah mulia. Indah mulia bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Katakan aman, aman, aman. Dari bencana dan sesat, oh aman, ya aman. Bersandarkan katakan bersandarkan lengan, bersandarkan lengan yang kekal, bersandarkan lengan yang kekal. Haleluya, kiranya lagu kita kali ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Kita tahu bahwa situasi dan kondisi yang saat ini kita alami sebelumnya tidak terduga, di luar kehendak kita. Tetapi apapun yang kita lakukan, kita percaya itu berdampak di diri kita maupun orang lain. Dimana kita ketika ingin bersikap baik kepada orang lain, begitu pula kita juga mendapat respon baik juga dari orang lain. Jadi tindakan mempengaruhi apa yang akan berdampak kepada diri kita sendiri maupun orang lain. Tetapi semua itu bukan karena kehendak kita. Kita boleh menentukan kita mau berbuat baik, kita mau berbuat seperti apa. Tetapi hidup dan mati kita Tuhan yang tentukan. Kita percaya bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, baik buruk maupun baik, semua memberikan pelajaran untuk kita. Dan kali ini saya ingin mengajak teman-teman pemuda remaja di ibadah kali ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau membawa hati, kita mau serahkan seluruh kehidupan kita, masa depan kita, pekerjaan, pendidikan, dan apapun aktivitas yang kita jalani, tanggung jawab yang harus kita pikul. Saya mau mengajak teman-teman untuk lebih dekat, erat kepada Sang Kuasa, kepada sumber penyelamat kita. Sebelum kita masuk dalam firman, kita mau belajar akan firman Tuhan yang baru.
Mari kita siapkan hati kita. Kita mau pujikan lagu Erat Dengan Hatimu. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Sama-sama kita mau mengangkat wajah kita, katakan, ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Kita mau mengangkat setiap tangan kita. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Sekali lagi, lebih dalam kita mau memujikan lagu ini. Kita percaya bahwa Tuhan menenun setiap kita serupa dengan gambarnya. Katakan, betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu, oh Yesus. Betapa sungguh berharga kita di mata Tuhan. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Katakan, ku mau angkat wajahku Tuhan. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Katakan, kami mau angkat, ku angkat tangan, oh Yesus, ke tahta kasih dan karuniamu. Kita percaya bahwa tak sekalipun Yesus meninggalkan kita, tinggalkanku, oh Yesus. Sekali lagi kita pujikan. Ku mau angkat wajahku Tuhan. Ku mengangkat wajahku
sepanjang hidupku. Ku mau angkat tanganku, angkat tanganku, oh Yesus, ke tata kasih dan karunia-Mu. Yes. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus. Mari sekali lagi lebih dalam kita serukan, kita mengangkat hati kita. Katakan, ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidup. Sama-sama mari kita angkat tangan kita. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia. Kita percaya bahwa tidak sekalipun Yesus meninggalkan kita, Kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Katakan, tak sekalipun Kau tinggalkan kami, tak sekalipun Kau tinggal. Sekali lagi, tak sekalipun Kau tinggal. Katakan, tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Selanjutnya firman yang akan disampaikan oleh Pendeta Aditya Kristus, silakan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita mohon hikmat Tuhan untuk pewartaan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami sungguh mengucap syukur jikalau pada hari ini, pada hari Minggu ini, Tuhan kembali memberikan kepada kami sebuah kehidupan yang baru. Tuhan memberikan kepada kami sebuah waktu yang teduh, di mana kami boleh bersekutu bersama dengan saudara seiman kami. Dan sebentar ya Tuhan, kami mau membuka hati dan pikiran kami untuk pewartaan sabda Tuhan. Dan kami sungguh rindu bahwa terang firman Tuhan itulah menjadi nyata setiap diri kami yang sesungguhnya. Menjadi nyata apa yang Tuhan kehendaki untuk kami perbuat di dalam kehidupan kami sebagai murid-murid Kristus yang taat dan setia di tengah dunia. Bersabdalah kepada kami, ya Tuhan Yesus Kristus, dan ubahlah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, pada hari ini ada satu bagian Alkitab yang akan menjadi dasar perenungan kita. Saya mengajak saudara dimanapun berada yang ada di Zoom meeting kali ini, ataupun yang mengikuti ibadah ini melalui YouTube, kita bersama akan membuka satu bagian Alkitab dari Ulangan pasal 30 ayat ke-15 hingga ayat yang ke-20. Ya. Ulangan pasal 30 ayat ke-15 hingga ayat yang ke-20. Bacaan ini akan menjadi dasar dari perenungan kita pada ibadah hari ini. Saya akan membacakan bagian ini, silakan Anda menyimak di Alkitab Anda masing-masing. Dikatakan demikian, ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya.
Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita berhenti sampai pada ayat yang ke-20 saja. Jadi, saudara, teman-teman semua, kalau kita melihat tema utama dari bacaan kita barusan, itu sebetulnya berbicara tentang memilih, saudara. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, saya percaya siapapun Anda, berapapun usia Anda, apapun yang jadi profesi Anda, dimanapun Anda berada, biasanya kita itu selalu diperhadapkan pada momen-momen tertentu dalam hidup, di mana kita itu memang harus memilih gitu ya. Dan pilihan yang kita lakukan, yang harus kita ambil itu biasanya juga tidak selalu pilihan yang mudah. Kadang juga pilihannya adalah pilihan-pilihan yang sulit sekali untuk diambil. Nah, saudara, saya nggak sendirian pagi hari ini. Sudah ada rekan saya, teman ngobrol saya, Sieni. Halo Sieni, apa kabar? Halo Kak, baik-baik. Baik-baik ya. Sieni ini nge-zoom dari mana? Dari rumah kah? Dari rumah. Rumah ya. Nah, saudara, saya sudah ngobrol sama Sieni kemarin nih. Saya minta Sieni untuk membagikan kesaksiannya buat kita, gitu ya. Minta Sieni untuk sharing buat kita dulu. Supaya nanti ketika kita merenungkan firman Tuhan ini tidak jadi sesuatu yang mengawang-awang dan tidak berangkat dari pengalaman konkret ya. Nah, Sieni ini kelihatannya sudah siap untuk menceritakan pengalaman yang menarik. Saya mau berdialog dulu dengan Sieni. Sieni, pernahkah kamu menghadapi momen dalam hidupmu ketika kamu harus memilih gitu ya, diperhadapkan pada momen di mana kamu harus membuat sebuah pilihan. Nah, kita dengar dulu dari Sieni deh ya. Silakan ceritakan Sieni dinamika pengalamanmu itu ketika kamu mesti memilih seperti apa. Silakan. Ya. Oke Kak Kristo. Jadi aku hari ini tuh mau cerita tentang pengalamanku untuk memilih. Waktu itu aku tuh harus memilih antara kayak apa ya, ambisi, keinginanku gitu dan juga untuk membantu orang tua. Jadi gitu. Jadi seperti teman-teman tahu mungkin ya, kayak teman-teman yang baru masuk ke kuliah, mahasiswa baru, atau teman-teman SMA yang baru masuk SMA, itu kan kalau kalian waktu ospek, itu kalian itu kayak dijelaskan banyak, kayak, oh ternyata di SMA, di kuliah ini banyak panitia, banyak lembaga kemahasiswaan gitu, yang kayak seru gitu kalau diikuti. Nah, terus kan memang dasarnya itu, aku ini orangnya suka ikut kegiatan kayak gitu. Nah, waktu masuk ke kuliah itu, aku tuh kayak ambisi banget gitu. Apalagi lihat kakak-kakak panitia kok kayak keren ya, bisa jadi panitia kayak gitu kan. Terus akhirnya tuh dari awal aku memutuskan aku mau aktif di kuliah. Terus juga ada satu yang aku pingin itu waktu itu ikut HIMA. HIMA itu kalau teman-teman nggak tahu, semacam OSIS gitu, tapi di jurusan. Nah, waktu itu pendaftaran HIMA itu bisa dipilih waktu semester 3. Jadi semester 1, 2 itu berusaha pokoknya aktif supaya nanti itu bisa direkomendasikan, bisa ikut HIMA kayak gitu kan. Terus habis itu setelah akhirnya jadinya itu kayak nggak pernah kuliah pulang. Jadi kayak kuliah itu sampai malam gitu baru pulang, paling kerja tugas terus tidur, udah kayak gitu kan. Terus sampai akhirnya mau masuk semester 3, ternyata tiba-tiba itu perekonomian keluarga itu turun. Terus habis itu akhirnya semua fasilitas-fasilitas yang ada itu akhirnya ya terpaksa dikurangi gitu kan. Termasuk kayak di rumah itu kayak biasanya ada asisten rumah tangga. Akhirnya ya karena itu harus di-cut gitu beberapa.
akhirnya mama yang biasanya cuman kerja gitu, akhirnya juga harus ngurus di rumah. Nah, waktu saat itu kan sebagai anak perempuan itu kayak sangat diharapkan untuk membantu kan, apalagi kayak masalah di rumah tangga gitu. Terus akhirnya di situ tuh aku harus memilih. Aku tahu kayak kapasitasku waktu itu ada 4 pilihan. Jadi antara pelayanan di gereja, kuliah, terus habis itu bantu orang tua, juga aktif panitia di kampus gitu. Nah, aku tahu kapasitasku itu cuma bisa ngambil 3 dari 4 ini gitu. Terus apa sih mau tak korbankan gitu kan? Kan kalau mau ngorbanin yang tadi kepanitiaan di kampus itu kayak aduh ini loh udah mau pendaftaran gitu, tapi kok harus mengorbankan gitu kan. Udah selama ini berusaha aktif. Nah, terus akhirnya setelah mikir-mikir gitu kan juga berdoa sama Tuhan kayak Tuhan nyesel nggak ya lewat aku ngelepas panitia kampus ini gitu untuk bisa bantu mama gitu kan. Terus akhirnya aku mikir-mikir ya udahlah nggak usah daftar gitu, nggak usah daftar supaya bisa bantu mama gitu. Terus akhirnya pertama begitu teman-teman yang lain daftar ada yang keterima itu ya pertama kayak lumayan apa ya ada rasa iri lah, maksudnya kayak aku harusnya ya bisa gitu. Tapi sampai sekarang kalau dipikir lagi dilihat ke belakang gitu, menurutku itu keputusan dan pilihan yang paling baik yang bisa aku ambil waktu saat itu. Jadi aku nggak nyesel. Itu Kak Kristo. Oke, thank you banget Siani sudah menceritakan itu. Nah, kalau boleh tahu itu kamu mengambil keputusan itu pergumulannya lama nggak tuh? Atau Lumayan. dalam waktu sekejap kamu bisa nih, aku akan mengambil pilihan ini dengan mudah? Atau kamu butuh waktu yang cukup lama untuk mengambil sampai pada keputusan itu? Berbulan-bulan Kak. Pertama tadi mulai Bulan-bulan. ditawarin ya, sampai akhirnya lewat dari tanggal pendaftaran itu. Oke. Baru kayak ya Oke. Di satu sisi kamu melihat semuanya itu ada pilihan-pilihan yang sebetulnya sama baiknya gitu, tetapi kamu harus bergumul bagaimana kamu harus menetapkan prioritas, dan di satu sisi di sisi yang lain kamu juga mesti mau mengalahkan dirimu, kurang lebih begitu ya. Nah, oke. Thank you banget Siani. Nah, teman-teman, berangkat dari pengalaman Siani tadi, saya mau membagikan sesuatu. Nah, saya share screen. Apakah bisa terlihat di sana? Bisa ya, Siani dan kawan-kawan. Nah, ini saya mengutip dari tulisannya John Piper. Ada satu buku John Piper. Rasanya satu kali saya pernah cerita juga, tapi karena ini sesuai dengan yang kita bicarakan hari ini, saya mau bagikan ini lagi. John Piper satu kali pernah nulis buku, saudara, yang judulnya Finally Alive, dan di dalam buku itu kemudian ada satu kutipan yang menarik sekali yang buat saya ini layak untuk kita renungkan ya, buat Sieni dengan pengalaman pilihannya, tetapi juga tentu rekan-rekan lain, saudara yang lain yang juga pasti punya pengalaman memilih dalam hidup, walaupun tidak sama persis dengan pengalaman Sieni tadi, tetapi barangkali kadarnya berbeda-beda, mulai dari pilihan yang sederhana sampai pilihan yang sulit. Ya. Nah, John Piper mengatakan begini, perasaan saya bukanlah Tuhan. Nah, saudara, ini bagian yang paling tricky nih ya. Manusia ketika dia harus memilih, biasanya dia melibatkan perasaannya, ya kan? Tadi Sieni mengatakan ketika saya harus memilih ada perasaan-perasaan tertentu yang muncul dalam hati saya. Itu pastilah. Ya. Manusia punya perasaan, dan perasaan itu biasanya terlibat di dalam proses pemilihan. Nah, tapi John Piper bilang begini, perasaan saya bukanlah Tuhan. Perasaan saya tidak mendefinisikan kebenaran. Nangkep saudara ya? Lalu apa yang mendefinisikan kebenaran kalau bukan perasaan saya? Firman Tuhan mendefinisikan kebenaran. Nah, lalu perasaan saya itu apa? John Piper bilang begini, perasaan saya adalah gema dan tanggapan terhadap apa yang dirasakan oleh pikiran saya. Jadi ketika saya berpikir tentang sesuatu, gemanya itu atau refleksi dari pikiran saya akan sesuatu itu kemudian tercermin dari perasaan saya. Saya merasakan sesuatu dari apa yang saya pikirkan. Oke, nah saya lanjutkan. Dan terkadang perasaan saya tidak sinkron dengan kebenaran. Lah ini persoalannya. Jadi kalau dalam case ini tadi mungkin pilihan-pilihan yang diambil itu adalah pilihan yang mungkin baik sebetulnya, positif ya. Tapi ada kalanya dalam hidup ini juga kadang-kadang pilihan yang mesti kita ambil yang melibatkan perasaan kita. Celakanya itu tidak selalu
sinkron dengan kebenaran. Dan ketika itu terjadi, saya mencoba untuk tidak membengkokkan kebenaran untuk membenarkan perasaan saya yang tidak sempurna. Jadi ketika dilema itu terjadi, maka kata John Piper, saya nggak boleh dong, yang saya lakukan nggak boleh pikiran saya atau perasaan saya dibengkokkan atau membengkokkan kebenaran demi menuruti perasaan saya, nggak boleh seperti itu. Oke. Nah, lalu yang terakhir, paragraf terakhir mengatakan begini. Namun saya memohon kepada Tuhan, murnikan persepsi saya tentang kebenaran-Mu dan ubah perasaan saya sehingga ia selaras dengan kebenaran. Jadi menarik banget nih, Sian dan juga teman-teman. Sian ini bisa nangkap maksudnya ini ya. John Piper bilang begini. Jadi kalau saya ini mengalami dilema antara perasaan dan kebenaran, ya nggak boleh dong perasaan atau kebenaran itu yang dibengkokkan supaya dia selaras dengan perasaan saya, tapi sebaliknya. Saya minta kepada Tuhan, Tuhan tolong murnikan persepsi saya, supaya perasaan saya inilah yang selaras dengan kebenaran Tuhan. Jadi yang dirubah adalah perasaan saya, bukan kebenaran itu yang diubah. Nah, oke. Rekan-rekan, mungkin screen share-nya saya stop dulu. Ya, kita kembali pada bahasan kita. Jadi begini, ketika kita mesti membuat sebuah pilihan penting dalam hidup, itu ternyata tidak selalu mudah. Persis seperti yang dikatakan Sieni tadi. Kenapa begitu, saudara? Karena kata John Piper tadi, saudara dan saya itu minimal selalu dihadapkan pada dua kutub yang saling bertegangan. Ya, jadi kalau kita ibaratkan dalam diri kita itu ada dua kutub gitu ya, yang saling bertentangan, saling bertegangan satu sama lain. Nah, dua kutub ini apa, saudara? Menurut berangkat dari pemikiran John Piper. Yang pertama adalah kehendak atau hasrat hati manusia. Ya. Dengan nilai-nilai tertentu yang diyakini sebagai kebenaran. Jadi dua hal ini bertentangan kadang-kadang dalam hidup kita. Jadi kehendak antara kehendak dan hasrat hati manusia dengan nilai-nilai yang diyakini sebagai kebenaran. Dalam hal ini kita bicara tentang firman Tuhan. Gitu ya. Nah, kata John Piper, persoalannya kedua hal ini nggak selalu match gitu loh, saudara. Dua hal ini nggak selalu sinkron satu sama lain. Nah, saya akan coba sedikit beri penjelasan konkret apa yang saya maksudkan dengan hal ini. Nah, kalau saudara sempat ikut atau nanti berencana ikut kebaktian khotbah kebaktian umum hari ini, saya juga sempat katakan di dalam khotbah di mimbar umum hari ini, saya akan berikan penjelasan gini, saudara. Apa maksudnya dua kutub yang saling bertentangan ini? Nah, saudara, contohnya begini. Dalam hidup kita sehari-hari itu biasanya paling tidak ada dua hal yang seringkali bertabrakan atau nggak sinkron. Perhatikan ya, dalam hidup kita sehari-hari itu biasanya ada dua hal yang saling tidak sinkron satu sama lain. Ini biasanya tabrakan. Nah, dua hal itu apa? Yang pertama itu adalah nilai-nilai sosial yang dihidupi bersama sebagai sebuah masyarakat, sebagai sebuah komunitas. Misalnya begini, kalau saya ini warga negara Indonesia, kan saya dan saudara ini kan warga negara Indonesia kan, kita ini adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Jadi pertama kita pasti punya nilai-nilai sosial, oke? Nah, nilai-nilai sosial itu apa? Nilai-nilai sosialnya ya pasti misalnya kita diminta untuk menghidupi nilai-nilai Pancasila misalnya. Nilai-nilai kebinekaan, Undang-Undang Dasar 45. Lah kenapa kok gitu? Ya karena kita ini warga negara. Nah, itu nilai-nilainya warga negara yaitu tadi. Ya. Tetapi kemudian saudara, nilai-nilai ini seringkali juga tidak sinkron, berbenturan, saling bertegangan atau bertabrakan dengan nilai yang kedua. Nilai kedua itu apa? Nilai kedua itu saya menyebutnya sebagai nilai-nilai diri kita. Nilai diri itu adalah nilai yang membentuk perilaku kita, cara berpikir kita, cara kita bertindak, cara kita mengambil keputusan, dan lain sebagainya. Itu nilai diri kita. Jadi nilai sosial, nilai yang berlaku secara umum. Kalau saya warga negara Indonesia, ya nilai sosialnya adalah Pancasila dan lain-lain. Dan yang kedua adalah nilai diri kita. Kita masing-masing punya nilai diri. Cara kita berpikir, cara bertindak, cara mengambil keputusan, dan lain sebagainya. Nah, saudara, bicara tentang nilai diri ini menarik banget. Izinkan saya mengutip apa yang pernah dikatakan oleh Pak Andar Ismail. Kalau teman-teman terbiasa suka membaca buku seri Selamatnya Pak Andar Ismail yang terkenal banget itu ya. 33 renungan, seri Selamat namanya. Nah, dalam salah satu tulisannya Pak Andar Ismail dalam seri Selamat, saudara, Pak Andar Ismail itu pernah membahas tentang nilai diri. Nah, gini,
Jadi apa itu nilai diri? Saya bicara tentang definisinya dulu teman-teman ya. Jadi nilai diri itu adalah penilaian menyeluruh yang ada pada diri seseorang tentang dirinya. Itu definisinya dulu. Jadi nilai diri, ini tiap-tiap orang punya nilai diri. Anda punya nilai diri, saya punya nilai diri. Nah, nilai diri adalah penilaian menyeluruh yang ada pada diri kita, pada seseorang tentang dirinya sendiri. Nah, pertanyaannya dari mana nilai diri itu dibentuk? Nah, Pak Andar Ismail mengatakan begini, proses pembentukan nilai diri itu biasanya dimulai sejak kita kecil. Jadi ketika teman-teman kecil, waktu Sieni mulai Sieni kecil dulu gitu ya, dari usia batita sampai balita, sampai beranjak lagi usia remaja dan sampai dewasa, nilai diri itu dibentuk sejak usia dini itu. Nah, siapa yang membentuk nilai diri? Yang membentuk nilai diri itu adalah ya mulai dari inner circle kita. Keluarga kita, orang-orang yang terdekat dengan kita, lingkungan yang terdekat dengan kita, itu ikut membentuk nilai diri kita sejak kecil. Nah, saudara, persoalannya begini. Misalnya saya kasih contoh kasus. Kalau di rumah Anda masing-masing, ya di rumah saudara masing-masing. Tadi Sieni juga sempat cerita tentang dirinya, ya. Tadi Sieni mengatakan begini. Tadi kamu ngomong apa ya, Sien? Yang kamu cerita tentang seorang anak perempuan itu diharapkan untuk apa tadi? Membantu di urusan rumah tangga. Peran gitu ya. Nah, itu nilai, berarti sebuah nilai yang ditanamkan dalam diri Sieni melalui keluarganya, gitu kan. Sieni tadi secara spesifik menyebut anak perempuan, walaupun kamu punya saudara laki-laki, betul ya, Sien? Tetapi kemudian ada nilai diri seolah mengatakan, loh, aku ini seorang perempuan. Seorang perempuan diharapkan untuk bisa membantu nih, ya, banyak hal dalam urusan rumah tangga. Itu nilai diri kan. Nah, keluarga yang lain bisa jadi beda. Ya. Misalnya ada keluarga yang lain menanamkan justru sebaliknya. Oh, kalau kamu anak laki-laki misalnya, anak laki-laki atau anak pertama, ya kamu mesti kuat, kamu mesti tough karena kamu punya adik-adik. Ya, kalau ada sesuatu yang terjadi dengan keluargamu, kamu harus siap menggantikan peran seorang ayah misalnya begitu. Ada juga nilai yang mengatakan anak laki-laki itu enggak boleh nangis, wah misal gitu. Nah, saudara, nilai diri ini terbentuk. Nah, misalnya begini, contoh kasusnya. Di rumah atau dalam keluarga, misalnya, kita terbiasa menghidupi nilai-nilai yang egaliter. Misalnya, kalau Anda dalam keluarga di rumah Anda biasa menghidupi nilai-nilai yang egaliter. Maksudnya apa? Setara. Ibu itu nggak harus selalu di dapur, misalnya. Mama itu nggak harus selalu di dapur. Papa atau ayah itu juga nggak harus selalu di kantor, misalnya. Ada kan keluarga yang seperti ini? Setara. Jadi kadang-kadang ayah, papa ya juga bisa juga megang sapu, masuk dapur ya boleh juga. Ya. Mama ya juga nggak harus selalu di dapur terus. Mama juga kadang-kadang pegang laptop, melakukan pekerjaannya ini boleh. Ya, jadi nilai egaliter. Misalnya itu dalam keluarga. Lalu misalnya keluarga kita menghidupi nilai-nilai demokratis misalnya. Nah ini tidak semua keluarga begini loh. Ada juga keluarga yang feodal kan. Feodal itu dalam artian kalau papanya ngomong apa, ayahnya ngomong apa, wah ini harus selalu benar. Kalau bapak sudah bilang A, maka semua anggota keluarga harus ikut A. Loh, ketika ditanya, kenapa Pak kok harus A? Ya karena saya yang bilang gitu kan. Karena saya papanya. Maka kalau saya bilang A, semua harus A. Lah ini feodal Bang. Tapi ada juga keluarga yang demokratis. Anak bisa berpendapat. Ya, dan pendapatnya dihargai. Saya nggak tahu kalau Sieni kamu biasanya dibuka ruang berpendapat kah di dalam keluarga? Ada ya mestinya ya? Ada Pak. Jadi ada nilai demokratis. Sieni juga bisa berpendapat. Dapat gitu kan? Gitu ya. Tapi ada juga keluarga yang totaliter model. Anak dihargai. Lalu nilai kejujuran yang jujur, nggak boleh bohong misalnya. Saat teduh dilakukan rutin, pagi, siang, malam dilatih untuk berdisiplin rohani. Lalu misalnya selalu ada family altar misalnya, ya. Tiap keluarga biasanya punya tradisi ini, ada family altar kalau malam. Nah, ini nilai-nilai dalam keluarga. Dalam keluarga laki-laki yang membentuk nilai diri kita sejak kecil dalam keluarga. Nah, saudara, problemnya adalah begitu kita ada di tengah lingkungan yang berbeda dari keluarga kita, begitu domainnya berbeda. Misalnya, saudara yang adalah para profesional muda, ketika Anda sampai di kantor misalnya, atau rekan-rekan yang lain yang masih studi, begitu teman-teman sampai di lingkungan pergaulan yang ada di luar rumah, dalam tanda kutip,
itu nilai-nilainya ternyata bisa berbeda 180 derajat loh. Beda. Ketika Anda ada di rumah dan ketika Anda ada di tempat kerja, ketika Anda ada di rumah dan ketika Anda ada di dalam lingkungan pergaulan, itu nilai-nilai yang dihidupi bisa beda banget dan kadang-kadang bedanya itu kontras 180 derajat. Yang dihidupi di tempat kerja mungkin kebalikannya. Ini kalau kita ambil contoh kasus di tempat kerja aja, paling gampang ya. Kalau di rumah relasinya itu egaliter, setara. Tapi di tempat kerja bisa jadi nilai-nilai yang dihidupi itu nilai-nilai yang hierarkis, atas bawah. Relasinya itu seperti tuan dan hamba gitu kan, seperti bos dan majikan. Beda kan dengan yang di rumah. Kalau di rumah itu nilai-nilainya demokratis. Anak boleh berpendapat, pendapatnya dihargai. Tapi kalau di tempat kerjaan ternyata belum tentu. 180 derajat bedanya. Misalnya bosnya diktator. Tidak boleh ada ruang bagi ide dan pendapat. Nah, celakanya kalau kerja sama milenial, saudara, banyak yang cerita sekarang. Milenial itu tidak bisa disuruh-suruh kayak orang zaman dulu gitu. Nah, benar nggak ini Sian? Saya sih belum belum terlalu menghayati ini. Barangkali orang yang kerja di kantor, pemimpin perusahaan banyak yang bilang kalau kamu kerja sama dengan milenial itu bukan tipe orang yang bisa diperintah ABCD. Mereka harus diberikan kebebasan bagi ruang atau ide atau pendapatnya. Nah, saya nggak tahu. Menurut pendapatmu gimana Sian? Menurut saya sih emang gitu sih Pak, kayak dari di kampus saja kayak kalau dosennya terlalu gimana gitu kan Pak, terlalu diktator atau ya apa gitu tuh malah berontak Pak jatuhnya. Malah berontak, betul. Itu yang menarik. Oke, berarti gitu ya Sian ya. Itu memang real banget lah gitu ya kalau ada pendapat. Tapi ada juga kan kalau di rumah budaya demokratis, kalau di kantor sebaliknya ya enggak ada ruang bagi ide atau pendapat. Ya. Lalu misalnya budaya gratifikasi. Kalau di rumah sejak kecil kita diajar untuk hidup dalam nilai kejujuran misalnya. Tapi begitu Anda sampai di kantor, sampai tempat kerja, budaya gratifikasinya kenceng. Sogok sana, sogok sini, asalkan proyeknya tembus gitu kan. Nggak apa-apa. Kalau kamu di rumah, kamu melakukan itu salah gitu kan. Tapi kalau kamu ada di kantor, kamu nggak melakukan gratifikasi itu, ya itu kamu artinya against budaya yang dihidupi di sana. Kamu malah kayak orang bodoh kalau kamu nggak melakukan itu. Misalnya begitu. Nah, kalau di rumah yang dihidupi adalah nilai-nilai religius misalnya, yaitu tadi ya disiplin rohaninya baik, lalu ada family altar misalnya. Tapi begitu sampai di tempat kerja, ternyata yang dihidupi nilai-nilainya itu nilai-nilai materialistis. Orientasinya pada uang, semata-mata pada uang, semata-mata pada kesuksesan finansial, kejar target demi promosi jabatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, saudara, ini yang saya maksud dengan tabrakan nilai-nilai tadi gitu loh. Yang John Piper mengatakan ini nggak selalu selaras karena memang ada dua kutub dalam kehidupan kita yang seringkali memang harus kita akui ini nggak selalu bisa berjalan dengan sinkron, nggak mesti selalu berjalan beriringan begitu. Nah, saudara, pertanyaannya kalau ada situasi seperti ini, gimana caranya kemudian kita mendamaikan kedua nilai yang saling bertolak belakang ini? Ini kan nilai yang saling bertolak belakang kan dua ini. Pertanyaannya gimana kita bisa mendamaikan kedua hal ini? Nah, saudara, yang terjadi di lapangan itu biasanya ada tiga kemungkinan. Perhatikan ini. Ketika situasi yang saling bertegangan ini ada, biasanya kemungkinannya tiga. Kemungkinan pertama adalah ada culture shock. Ketika saudara keluar melihat budaya yang berbeda, saudara shock, kaget, culture shock. Ya. Lalu apa yang terjadi? Ketika culture shock, shock budaya, kita cenderung menutup diri dari dunia luar. Saudara jadi kura-kura katak dalam tempurung gitu kan. Orang yang menutup diri dari pergaulan dunia luar, Anda jadi kuper. Itu kemungkinan pertama. Tapi kemungkinan kedua gini. Begitu melihat realitas di luar yang bertentangan dengan diri kita, kemungkinan kedua adalah kita takut dan kemudian kita kalah dengan kultur mayoritas dan kemudian jadi bunglon. Bunglon itu maksudnya apa? Kita berubah. Jadi konformis, jadi menyesuaikan diri dengan gambaran mayoritas itu. Ya, keluar takut gitu kan, karena kita beda sendiri, lalu kalah dengan kultur mayoritas, kemudian jadi bunglon, berubah. Itu kemungkinan kedua. Nah, kemungkinan ketiga adalah kita jadi hilang integritas, gitu loh. Begitu melihat situasi yang sulit di luar, dan Anda harus menentukan pilihan tertentu yang tidak selaras dengan nilai yang membentuk diri Anda di rumah, maka perilaku kita berubah-ubah. Tergantung kita sedang ada di mana. Kalau di rumah jadinya A, kalau di kantor jadinya B. Kalau di rumah jadinya A, di lingkungan pergaulan jadinya B.
Kalau di gereja jadi A, kalau di rumah jadi B. Ini juga bisa terjadi seperti itu kan. Jadi integritasnya hilang. Kita berubah-ubah sifatnya, sikapnya, tergantung kita sedang ada di mana, menyesuaikan kondisi. Nah, saudara, ini menarik banget untuk kita renungkan. Nah, kalau kita melihat, kita kembali pada bacaan kita tadi, teman-teman, kita membacakan begini, Ulangan 30 ayat 15-20 yang saudara sudah baca tadi. Saya mau jelaskan dulu konteksnya supaya kita memahami sebetulnya bacaan kita ini cerita tentang apa. Sudah di dalam bacaan kita tadi kita membaca begini, bahwa pada suatu masa umat Israel pun ternyata juga pernah dihadapkan pada situasi sulit sebetulnya, di mana mereka harus menghadapi ini benturan nilai-nilai tadi, tabrakan nilai-nilai itu. Konteksnya adalah pada waktu itu mereka akan memasuki sebuah tempat yang baru, sebuah tatanan kehidupan yang baru. Jadi ketika itu mereka akan masuk ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan itu. Kemudian mereka dihadapkan pada situasi di mana mereka harus menghadapi benturan nilai-nilai itu. Dan kemudian kalau kita baca, teman-teman, Allah melalui Musa gitu kan, kemudian memberikan kepada umat Israel kebebasan untuk memilih. Saudara perhatikan ya. Dalam kehidupan ini, bahkan kalau kita baca sejak kitab Kejadian dalam narasi Adam dan Hawa, manusia selalu ada dalam posisi yang diberikan kebebasan untuk memilih. Oke, memilih untuk taat kepada Allah atau memilih untuk mengikuti kata hatinya sendiri. Nah, dalam bacaan kita tadi, melalui Musa mengatakan, diberikan kepada umat Israel, kamu diberikan kebebasan untuk milih, terserah. Oke, pilihannya adalah antara kehidupan atau kematian. Jelas ya, antara berkat atau kutuk. Itu istilah yang dipakai di sana. Terserah, kamu mau milih yang mana? Kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Nah, saudara, konteksnya begini. Kalau Anda membaca bagian yang mendahului bacaan kita tadi, sebetulnya konteksnya ini adalah bagian dari rangkaian pidato perpisahan Musa dengan umat Israel, karena umat Israel ini akan segera memasuki tanah perjanjian. Nah, kenapa kok saya disebut ini sebagai pidato perpisahan Musa? Nah, saudara, karena kita tahu sama-sama akhir ceritanya, bahwa sebetulnya Musa itu sendiri akhirnya tidak diizinkan oleh Allah untuk memasuki tanah Kanaan. Jadi kalau Anda membaca pasal-pasal terakhir dari kitab Ulangan dan menuju pada kitab Yosua, Anda akan melihat juga di dalam Yosua pasal 1, kita tahu sebetulnya akhir ceritanya itu adalah Allah tidak mengizinkan Musa masuk ke tanah perjanjian itu. Dia harus menyerahkan kepemimpinannya itu kepada Yosua yang adalah juniornya ini. Jadi Musa tidak pernah sampai di tanah Kanaan. Jadi walaupun dia menuntun bersama dengan umat Israel selama kurang lebih 4 dekade itu, tetapi dia tidak pernah masuk ke tanah Kanaan. Nah, saudara, konteksnya begini, sebelum Musa ini mati, berpisah dengan bangsa Israel yang dipimpinnya itu, maka dia menyampaikan pidato perpisahannya yang isinya apa? Sebetulnya isinya adalah wejangan-wejangan, isinya adalah nasihat-nasihat penting kepada umat Israel yang mereka akan segera memasuki sebuah kehidupan yang baru di tanah Kanaan. Nah, jadi saudara, kalau kita teliti, pidato perpisahan Musa itu sebetulnya dibagi ke dalam 3 bagian besar. Nanti kalau teman-teman mau meneliti perikopnya, Anda akan melihat pidatonya Musa itu ada 3 bagian besar. Nah, yang kita baca hari ini itu adalah bagian dari pidato Musa yang ketiga. Nah, di sana kemudian Musa mengingatkan umat Israel tentang 2 hal ini. Saudara perhatikan ya, intinya gini. Di dalam pidato, bagian pidato ketiga, Musa mengingatkan umat Israel tentang 2 hal ini. Pertama, ingatlah tentang betapa baiknya Tuhan. Ingatlah, Tuhan itu telah menyertai perjalananmu selama hampir 4 dekade itu sampai kepada titik pada hari ini, di mana sebentar lagi kamu akan masuk kepada tanah perjanjian itu. Jadi yang pertama, ingatlah, jangan pernah lupakan betapa baiknya Tuhan. Dia adalah Allah yang telah memberikan kepadamu kemerdekaan dari tanah Mesir. Yang pertama. Lalu yang kedua, Musa mengatakan begini dalam pidatonya. Ini intinya, saya sarikan aja ya. Di tanah Kanaan itu, ketika kamu masuk ke tanah perjanjian itu, kamu nggak akan tinggal sendirian di sana. Tetapi ketika kamu masuk ke sana, kamu akan masuk ke dalam sebuah tatanan masyarakat yang sudah punya culture-nya, sudah punya budayanya, dan punya nilai-nilainya yang celakanya tidak seluruhnya selaras dengan kebenaran Allah. Oke, jadi saudara lihat pertentangannya.
Umat Israel punya kebenaran yang diajarkan oleh Allah melalui Musa. Tetapi ketika mereka mau masuk ke new normal dalam tanda kutip, ke masyarakat yang baru, ke Kanaan, ke tanah perjanjian, Musa bilang hati-hati karena di masyarakat yang baru itu mereka sudah punya budayanya, mereka punya nilai-nilainya sendiri yang tidak match dengan kebenaran yang kamu punya. Nah, maka perintahnya adalah pilihannya cuma dua. Seperti saya katakan tadi, pilihannya apa? Kamu boleh jadi konformis. Konformis itu maksudnya apa? Menyesuaikan diri, berubah jadi bunglon, gitu ya. Kamu menyesuaikan diri dengan budaya mereka, dan kematian ada di depanmu. Atau yang kedua, kamu masuk ke lingkungan baru kamu, ke lingkungan barumu itu, dengan tetap menjaga kemurnian hati. Maka kehidupan ada padamu. Saya ulangi sekali lagi. Kamu menjadi konformis, menyesuaikan diri, dan kematian ada di depanmu. Atau kamu masuk ke lingkungan baru dengan tetap menjaga kemurnian hatimu kepada Allah, maka kehidupan akan dianugerahkan kepadamu. Nah, saudaraku, ini pilihannya. Dan kalau kita renungkan, saudara, ini sebetulnya sangat menarik sekali. Kenapa saya katakan begitu? Seperti saya bilang tadi di awal, saudara. Nilai yang kita hidupi dalam sebuah komunitas tertentu, itu biasanya ditentukan oleh budaya komunitas itu. Yang sudah lebih lama ada, yang sudah lebih dulu berakar di sana sebelum kita masuk. Misalnya ketika kita mau masuk ke kantor atau sebuah komunitas tertentu, Anda join sebuah komunitas tertentu. Sebelum Anda masuk ke komunitas itu, Anda masuk ke lingkungan yang baru itu, di sana sudah ada lebih dulu budayanya. Ya, di sana sudah lebih ada dulu nilai-nilainya, kesepakatan-kesepakatannya. Yang kalau Anda masuk ke sana, Anda juga diminta untuk menyesuaikan diri dengan itu. Jadi kadang-kadang juga pendapat kita, pandangan kita, cara kita berpikir di sana, di komunitas yang baru ini, itu juga biasanya dipengaruhi oleh pendapat mayoritas di sana tentang apa yang baik, apa yang benar, dan apa yang bernilai. Jadi kita mungkin punya pendapat, ini loh yang baik menurut saya, ini loh yang bernilai menurut saya. Tetapi ketika Anda masuk ke dalam sebuah lingkungan yang baru, bisa jadi pendapat Anda itu juga ditentukan oleh nilai-nilai yang sudah lebih dulu ada di sana. Ya. Mayoritas ikut menentukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang bernilai menurut mereka, apa yang mereka hidupi. Nah, contohnya yaitu tadi, saudara, ketika ada di rumah dan di kantor, kadang-kadang nilai-nilai yang kita hidupi itu bisa berbeda sama sekali. Nah, saudara, sama dengan umat Israel. Nah, saudara, ini bacaan kita menariknya di sana. Status umat pilihan yang dibebaskan dari Mesir itu ternyata tidak otomatis membuat umat Israel kemudian menikmati kemerdekaan yang sejati di tanah perjanjian. Kan kalau kita baca ini kan mereka ini umat yang merdeka kan, saudara. Mereka sudah dimerdekakan dari tanah Mesir, kemudian mereka masuk ke tanah perjanjian. Tetapi bacaan kita mengatakan, ternyata status mereka sebagai umat pilihan yang dimerdekakan dari Mesir itu tidak otomatis menjamin bahwa mereka pasti menikmati kemerdekaan yang utuh nantinya di tanah perjanjian itu. Mereka tetap punya pilihan bebas. Kamu mau kembali jadi orang yang diperbudak oleh nilai-nilai tertentu di Kanaan, atau jadi orang yang bebas dan merdeka untuk tetap taat pada Allah. Saya ulangi. Kamu mau jadi orang yang diperbudak nilai-nilai di Kanaan, oke? Atau kamu mau jadi orang yang bebas merdeka untuk tetap taat kepada Allah. Jadi saudara, saya harus menekankan ini di poin ini. Jangan pernah salah paham, saudara ya. Kemerdekaan atau kata merdeka di sini itu maksudnya bukan berarti merdeka sebebas-bebasnya menurut standar-standar duniawi. Kalau Anda dan saya mendengar kata bebas, kebebasan, kemerdekaan, orang seringkali salah menafsirkan. Merdeka itu seringkali dipahami saya bisa bertindak sebebas-bebasnya, sesuka hati saya gitu kan, bebas, freedom menurut standar-standar duniawi. Saudara, tetapi tolong pahami yang dimaksud dalam Ulangan 30. Kemerdekaan atau kebebasan di sini itu bukanlah kemerdekaan yang seperti itu, tetapi kemerdekaan yang Kristiani sebetulnya. Dalam artian apa? Kebebasan hati untuk hidup sesuai firman Tuhan tanpa perlu khawatir terhadap opini orang lain yang datangnya dari dunia ini.
tanpa perlu khawatir terhadap opini yang datang dari dunia. Nah, saudara, kalau kita melakukan ini, itu artinya kita adalah orang-orang yang bebas di dalam Tuhan. Jadi merdeka itu tidak sama dengan bebas, antinomian, tidak ada peraturan, sesuka hati kita, merdeka, enggak. Tetapi kebebasan, kemerdekaan itu artinya adalah saya mau punya kebebasan hati untuk memilih hidup taat pada firman Tuhan, tanpa saya perlu khawatir terhadap opini-opini yang datangnya dari nilai-nilai yang duniawi, dalam tanda kutip. Nah, saudara, saya mau cerita sedikit ya. Ketika remaja dulu, saya itu suka iri gitu ya. Suka iri kalau melihat kehidupan selebritas. Nah, mungkin sama juga dengan pergumulan kawan-kawan millennials hari ini. Kalau Anda main Instagram, Anda lihat di Explore gitu ya, Anda akan menemukan banyak sekali berita-berita tentang artis-artis gitu ya, yang kemudian pamer kekayaan sana-sini. Kamu suka ngikutin nggak sih, Sian? Suka, Kak. Sering Main liatin Instagram kayak gitu juga ya? di YouTube Apa, gitu-gitu. belakangan ada apa sih yang kamu ngikuti nggak sih yang kayak apa? Ada ini loh, artis siapa kemarin tuh yang saling pamer mobil satu sama lain gitu. Andre itu ya. Andri, apa Sule pamer mobil sama Raffi. Andri gitu ya. Raffi Kemudian Ahmad. Raffi Ahmad pamer mobil sama siapa itu? Sama Ari Lasso pamer mobil sama Andri. Ini sering tuker-tukeran gitu. Ya kan? Jadi kalau teman-teman melihat termasuk yang disajikan dalam media-media sosial kita hari ini, media sosial kita tuh seolah-olah menyajikan kemerdekaan loh, ya kan? Kalau kita lihat seperti yang Siani bilang juga, ternyata Siani ngikutin juga ya. Jadi seolah-olah itu tuh freedom gitu loh. Jadi kamu bisa ngapain aja. Saya dulu waktu masa remaja, saya nggak tahu ya gimana dengan teman-teman. Kalau kamu suka iri nggak Sian lihat gitu Sian? Iya, Pak. Kadang kayak rumahnya besar, terus itu pergi-pergi ke luar negeri. Ya kan ya. Bisa keluar negeri kapan aja, rumahnya besar gitu. Teman-teman jujur ya, sama seperti saya nih, saya mengakui waktu masa remaja dulu, saya kadang-kadang juga suka iri lihat kehidupan selebritas, orang-orang yang artis-artis. Walaupun nggak semua selebritas seperti itu ya. Saya mengatakan nggak semua artis-artis seperti itu. Ada juga yang baik lah gitu dalam tanda kutip. Nah, saya dulu suka iri lihat kehidupan seperti itu. Kenapa? Seolah hidup mereka itu bebas seperti burung yang terbang di udara gitu. Ya kan? Enak banget gitu. Mau keluar pakai baju apa aja nggak ada yang ngatur gitu kan. Mau dugem mau ngapa-ngapain sesuka hatinya nggak ada yang melarang gitu. Bayangkan kalau kita ini misalnya Anda aktivis gereja gitu ya, lalu ke gereja pakai baju yang seenaknya, lalu Anda minum minuman keras misalnya, kan Anda pasti diatur kan, nggak boleh begini, diperhadapkan dengan berbagai pilihan moral. Anda merasa hidup saya ini nggak bebas gitu. Nah, kadang sebagai remaja, sebagai anak muda, kita kadang-kadang suka iri ngelihat role model seperti ini, hidupnya kok bisa bebas. Terbang seperti burung di udara, yang bisa menikmati kebebasan, kehidupan yang bebas. Nah, saudara, mereka ini bisa melakukan apa saja yang mereka mau dengan bebas. Seolah-olah begitu. Bisa pesta pora, banyak uang, bisa membeli apa saja yang mereka mau, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi saudara, kalau kita kembali pada bacaan kita, tolong jangan salah paham. Kalau kita melihat kehidupan mereka dari perspektif bacaan kita hari ini, saya mau mengatakan begini, belum tentu mereka itu bebas loh ternyata. Nah, saudara ya, perhatikan. Belum tentu mereka itu orang-orang yang bebas seperti yang kita lihat. Kenapa kok begitu? Karena bisa jadi mereka itu memilih gaya hidup itu karena pengaruh orang lain gitu loh. Bisa jadi mereka memilih gaya hidup itu karena peer pressure-nya, karena komunitasnya mengatakan kalau kamu nggak jadi sosialita, kamu kurang gaul. Ya kan? Saudara, Surabaya ini kan terkenal banget dengan apa sih yang namanya sih? Dulu setelah ada film Crazy Rich Asia itu kemudian Surabaya memunculkan Crazy Rich istilah. Surabaya. Apa sih? Crazy Rich Surabaya. Nah, Crazy Rich Surabaya. Ya, kadang-kadang orang Surabaya itu kan image-nya gitu ya. Kamu dari mana? Surabaya. Crazy Rich Surabaya gitu kan. Jadi belum tentu. Nah, orang yang bebas menikmati gaya kehidupan seperti itu belum tentu karena dirinya memang mau begitu, belum tentu karena itu pilihannya. Bisa jadi juga karena peer pressure. Masyarakatnya seolah-olah mengharuskan kamu harus punya begini. Kalau kamu tidak begini, maka kamu belum oke, kamu belum berharga. Peer pressure, tekanan publik. Jadi belum tentu mereka ini orang-orang yang bebas loh. Seperti yang Anda lihat, belum tentu. Karena mereka itu kerja keras siang malam, syuting sana sini gitu kan, kejar tayang.
Demi apa? Belum tentu bebas. Kenapa? Karena mereka melakukan itu bisa jadi demi memenuhi opini dan ekspektasi orang lain tentang gaya hidup yang dianggap mulia menurut ukuran dunia. Gitu loh. Jadi jangan hanya melihat, oh bebas, merdeka. Belum tentu mereka itu bebas dan merdeka. Karena mereka melakukan itu, kerja keras, banteng tulang kayak kuda, sampai nggak sempat memikirkan tentang hidupnya, apa yang bermakna. Kenapa? Karena mereka hidup berdasarkan opini orang lain, berdasarkan gaya hidup yang menurut orang lain, menurut komunitasnya, ini mulia menurut ukuran dunia. Nah, kalau sudah begitu, apakah ini bisa disebut sebagai orang yang bebas? Tidak, saudara. Ini bukan orang yang bebas. Maka kata Musa tadi begini, kalau kamu memilih untuk hidup mengikuti tatanan hidup orang Kanaan tadi, kamu akan mati. Oke? Apa maksudnya mati? Ya mati secara rohani, mati secara nurani, mati secara moral bisa jadi, dan mati secara intelektual dan lain sebagainya. Ya kan, saudara? Itu yang terjadi. Dengan perkataan lain, engkau seolah-olah bebas dari Mesir. Itu kata Musa. Jangan sampai engkau mengikuti kehidupan orang Kanaan. Kalau itu yang terjadi apa? Itu artinya seolah-olah engkau bebas dari Mesir di satu sisi. Tetapi sebetulnya engkau sedang diperbudak oleh nilai-nilai yang baru. Kelihatannya bebas dari Mesir. Kelihatannya merdeka. Oh, keluar dari Mesir, bebas. Tetapi masuk ke Kanaan, mereka diperbudak oleh nilai-nilai yang bukan dari Allah. Ini tidak merdeka, sama aja bohong. Keluar dari penjajahan satu, penjajahan fisik, gitu kan, bebas tapi masuk kepada penjajahan yang lain, penjajahan secara rohani dan penjajahan secara spiritual. Nah, orang-orang yang begini disebut sebagai orang-orang yang mati, gitu loh, saudara-saudara. Jadi jangan hanya terpaku pada apa yang kelihatan dari luar. Seolah-olah orang itu adalah orang yang merdeka kalau hidupnya A, B, C, D. Standarnya A, B, C, D. Belum tentu orang-orang yang seperti yang kalian lihat itu adalah orang-orang yang menikmati kemerdekaan. Belum tentu. Tetapi kata Musa apa? Kalau engkau di dalam kemerdekaanmu memilih untuk tetap setia kepada Allah yang memberikan kemerdekaan kepadamu dari tangan Mesir, maka di sanalah baru ada kehidupan yang sejati. Jadi saudara, kehidupan yang sejati, kebebasan yang sejati, kemerdekaan yang sejati menurut perspektif Alkitab itu adalah ketika saya bebas membebaskan diri dari ketakutan akan opini orang, dari ketakutan akan opini dunia ini, membebaskan diri dari standar-standar dunia ini, apa kata dunia tentang hidup saya, dan saya bebas menjadi diri saya untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, menurut standar kebenaran Alkitab. Ini orang yang bebas. Gitu loh, saudara. Jadi saudara, buat saya pribadi, orang yang paling merdeka di dunia ini, itu bukanlah orang yang kaya dan berkuasa. Tolong kita rubah mindset kita sejak kita muda. Menurut saya, orang yang paling merdeka di dunia ini bukanlah orang yang kaya dan berkuasa. Dan celakanya banyak orang yang kemudian mendedikasikan hidupnya, membuat pilihan-pilihan dalam hidupnya untuk menjadi orang yang kaya dan berkuasa. Seolah-olah itulah yang menentukan kemerdekaan hidupnya. Keliru. Mari kita rubah mindset kita. Orang yang paling merdeka di dunia bukanlah orang yang kaya dan berkuasa, melakukan apapun yang ia mau. Tetapi orang yang paling merdeka adalah orang yang bisa menjadi dirinya sendiri tanpa takut pada opini orang lain. Ini orang yang merdeka sebebas-bebasnya. Saudara, menjadi diri sendiri itu tentu maksudnya bukan berarti ngawur gitu, sak penake dhewe kalau kata orang Jawa, seenaknya sendiri. Tidak. Nah, apa maksudnya jadi diri sendiri? Saudara, saya mau untuk menutup renungan ini, saya mau sharing satu tulisan dari pendeta, saudara. Pendeta ini adalah dosen kami, dosennya saya dan Kak Keti dulu di kampus ya, namanya Pendeta Daniel Listia Budi. Pak Daniel ini kemarin nulis satu tulisan yang menarik di Facebook dan saya mau kutip sebagian dari tulisannya. Teman-teman boleh memperhatikan ini ya, saya bacakan. Judul tulisannya adalah Belajar Merdeka dari Yang Mati. Perhatikan, menarik ya, belajar merdeka dari yang mati, orang mati maksudnya. Nah, saya bacakan. Seseorang yang mati tidak peduli impresi,
Pujian, kekaguman, atau pula kritikan, bahkan cacian, celaan tidak ada artinya. Oh ya pastilah, pujian, kekaguman, kritikan, cacian, celaan nggak ada artinya. Wong namanya orang mati kok. Pasti nggak peduli itu kan. Orang mati tidak akan bicara pada orang yang hidup untuk berterima kasih atau marah. Ya pasti, orang mati kan, kalau bisa berterima kasih atau marah kan malah serem. Dia tidak pusing dengan respon orang. Dia tenang, dia bebas. Orang mati juga tidak akan mempengaruhi orang mati lainnya. Nah, ini lalu dikatakan dalam kurung, ini asumsi gitu ya, karena saya juga belum pernah mati. Ya benar juga. Nah, saya lanjutkan. Tidak ada yang perlu direspon. Orang mati itu bebas, sungguh bebas. Jadi, jika kita hendak berbuat sesuatu, lakukan saja dengan jiwa merdeka, motif yang tertala, jernih, dan konstruktif. Misalnya, demi tersemainya semangat dan kebaikan di antara manusia, bagi semakin mewujudnya perayaan hidup bersama dengan alam semesta, atau demi kemuliaan Allah. Jadi saudara, maksudnya bebas itu bukan ngawur, tapi apa? Kalau kamu mau melakukan sesuatu dan kamu tahu message-nya itu baik, ya lakukan. Nggak usah peduli apa kata orang. Kamu melihat kepada Allah, itu saja cukup. Belajar dari orang mati itu nggak peduli apa-apa. Jaga sebisanya hati kita dari macam-macam maksud lain yang lebih rendah. Misalnya, kita melakukan sesuatu demi popularitas, demi pujian, demi kekaguman, atau demi terbukanya berbagai-bagai keuntungan. Jangan lakukan itu. Tetapi yang terakhir, kalimatnya menarik, saudara. Lakukan apa yang Anda setujui secara nalar, moral, dan spiritual sebagai sesuatu yang baik. Jadi, saudara, jadi diri sendiri. Itu artinya bukan ngawur nuruti kehendak kita. Tidak. Tapi apa yang dikatakan? Kalau Anda tahu apa yang benar, kalau Anda memikirkan hal ini baik menurut firman Tuhan, dan Anda harus lakukan, lakukanlah itu tanpa harus peduli pada opini orang lain. Ketika Anda yakin dan percaya, Anda melakukan sesuatu yang berharga, mendatangkan kebaikan, jangan pedulikan apa kata dunia ini tentang hidupmu. Hidupmu tidak diukur menurut standar-standar kebenaran dunia ini. Menurut dunia ini mungkin kau adalah orang-orang yang gagal. Kalau kamu tidak menuruti apa kata dunia, kamu cupu. Kalau kamu memilih hal-hal yang seolah-olah bertentangan dengan nilai dunia, kamu ditolak oleh dunia. Tetapi belajarlah dari orang yang mati. Orang yang mati tidak peduli apa impresi orang lain. Dia hanya tahu satu hal. Kita belajar dari spiritualitas orang mati. Ketika Anda melakukan apa yang benar di mata Tuhan, lakukanlah itu dengan taat, setia, tanpa peduli penilaian orang tentang dirimu. Pada saat itulah kamu menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Saya langsung berdoa ini ya, Sian ya. Kita lanjutkan langsung dalam doa. Oke, Pak. Oke, mari kita doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami sungguh dibukakan mata rohani kami untuk melihat bahwa di dalam kehidupan kami ketika kami harus membuat pilihan-pilihan yang sulit, kami diminta untuk menghadapinya dengan hikmat dari Tuhan. Tidak selamanya kami harus mengikuti keinginan hati kami. Dan kadang apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu justru seringkali bertolak belakang dengan keinginan hati kami. Tetapi sama seperti orang-orang Israel yang diminta untuk tetap taat kepada Tuhan. Untuk mendapatkan kehidupan yang sejati itu. Biarlah di dalam proses kami mengambil keputusan apapun dalam hidup ini. Kami tidak melihatnya dari kacamata atau ukuran-ukuran dunia ini. Tapi kami mau melihatnya dari kacamata Allah. Karena ketika kami taat kepada Allah, di sanalah ada kehidupan yang sejati. Ajar kami untuk belajar dari spiritualitas orang yang mati. Kami tidak mau mempedulikan apa kata orang lain. Apa ukuran dunia ini tentang keberhasilan. Tetapi ajarkan kami untuk mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Ketika kami tahu betul bahwa kami menghidupi apa yang bernilai di mata Tuhan. Ajarlah kami di dalam kemerdekaan kami. Untuk meresponinya dengan taat dan setia. Kami mau merdeka dari dunia ini. Dan kami mau menyerahkan hati kami kepada Tuhan. Di dalam doa kami pada pagi hari ini kami juga mengingat setiap orang yang masih bergumul di tengah-tengah masa yang sulit ini, masa pandemi ini. Secara pribadi maupun sebagai bagian dari keluarga. Begitu banyak orang tua yang harus kehilangan pekerjaan.
Kami yang bergumul dengan proses studi kami yang harus menghadapi hambatan karena satu dan lain hal. Tuhan, kami mohon di tengah masa-masa yang penuh dengan godaan dan tantangan untuk keluar dari jalan Tuhan ini. Kiranya Engkau pertahankan kami. Kami mau menjaga hati kami tetap bersih di dalam Tuhan. Kami mau menjaga diri kami, menantikan pertolongan yang datangnya dari Tuhan, tepat pada waktunya. Jangan biarkan dunia ini mengecoh kami untuk keluar dari jalan-jalan yang ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi di dalam kesengsaraan kami tetap boleh bermegah di dalam Tuhan. Kami mendapati diri kami sebagai orang-orang yang setia, terus berusaha dengan segenap hati dan jiwa kami, melakukan apa yang kami mampu untuk terus berjuang di dalam jalan kebenaran Tuhan. Saya percaya Engkau akan menyatakan pemeliharaan-Mu melalui setiap orang yang Kau pakai untuk hadir di dalam kehidupan kami. Melalui orang-orang terdekat, melalui gereja Tuhan yang juga senantiasa hadir bersama dengan orang-orang yang lemah dan tertindas. Kami terus berdoa untuk peran gereja, para pemimpin gereja, setiap orang yang Tuhan pakai untuk menyatakan pemeliharaan Tuhan bagi jemaat Tuhan. Kiranya berkatilah kami, berikanlah kepada kami masing-masing sebuah visi untuk terus boleh menghadirkan cinta Tuhan itu di tengah-tengah dunia. Berdoa juga untuk kaum mudamu, Komisi Pemuda Remaja GKI Manyar, di dalam upayanya untuk terus boleh menghidupi visi sebagai Christ-like people. Kami boleh terus menghayati diri kami dibentuk dan diproses untuk menjadi semakin serupa dengan Allah. Di dalam kemerdekaan kami, di dalam masa muda kami yang penuh dengan gejolak, tapi kami juga mau menghayati bahwa kemerdekaan kami yang sejati adalah ketika kami bebas memberi diri kami kepada Tuhan. Tolonglah kami untuk menjalani kehidupan kami yang bermakna di dalam menjalani masa-masa muda kami ini. Di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selanjutnya, teman-teman bisa memberikan persembahan yang boleh melalui beberapa tahap. Yang pertama bisa transfer ke rekening BCA GKI Manyar yang sudah tertera di layar teman-teman sekalian. Kedua juga bisa scan QR code melalui OVO dan lain-lain. Sudah ada tulisannya di situ. Juga boleh mengumpulkan dalam amplop yang nanti boleh dikumpulkan dan dipersembahkan saat kita sudah bersekutu beribadah bersama di gedung gereja. Baik, selanjutnya untuk doa berkat kami kembalikan lagi ke Bapak Pendeta Aditya Kristo. Oke, saudara, mari bersama kita akhiri kebaktian kita. Tuhan, kami mengucap syukur untuk persekutuan kami yang indah pada hari ini. Dan sebentar lagi kami akan kembali kepada kehidupan kami. Kami kembali ke tengah dunia dengan berbagai macam realitasnya. Dan menghayati peran kami sebagai saksi-saksi Kristus kemanapun kami diutus. Dan kiranya di dalam ketaatan kami terus memancarkan terang Tuhan itu dimanapun kami berada. Saudaraku, kini pergilah, jadilah saksi Kristus dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Baik, Komisi Pemuda Remaja GKI Manyar mengucapkan terima kasih untuk pelayanan hari ini kepada kepada pembawa firman kita hari ini, Pak Aditya Kristo. Terima kasih, diberkati pelayanan selanjutnya. Juga untuk tim pelayan altar, di keyboard ada Toto, dan juga untuk soundman, LCD, dan juga teman-teman yang boleh bersama-sama bergabung untuk
acara ibadah ini terlaksana dengan baik dan lancar. Selanjutnya juga ada pengumuman dari KPR untuk ibadah Sabtu 25 Juli 2020 di Together in Prayer. Kita selain membahas lebih lengkap tentang tema kita pada hari ini, juga ada tambahan edisi khusus untuk Together in Prayer minggu depan, bakal membahas tentang beberapa jurusan perkuliahan. Di antaranya ada psikologi, interior, biotek, teologi, dan teknik industri. Yuk teman-teman bergabung bersama narasumber dan juga mahasiswa yang profesional di bidang masing-masing. Buat teman-teman yang ingin lebih tahu jurusan-jurusan tersebut, boleh bergabung di Zoom. Dan juga selanjutnya ada kuesioner evaluasi ibadah, bisa ditampilkan. Oke, ya. Teman-teman bisa dibantu untuk isi kuesioner ibadah kita untuk evaluasi apa ada kekurangan ibadah kita yang berlangsung, atau ada saran, ada juga yang ingin mengajukan tema yang mau kita bahas di minggu-minggu selanjutnya. Boleh scan QR yang sudah tertera di layar teman-teman sekalian. Jangan lupa juga buat teman-teman untuk join ibadah pemuda GKI Manyar setiap hari Minggu jam 9.30 melalui Zoom. Dan untuk info lebih lanjutnya boleh cek di Instagram @ChristLikeYouth. Oke, sudah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di ibadah kita kali ini. Sampai bertemu di ibadah kita selanjutnya, minggu selanjutnya. Happy Sunday and God bless you all. Thank you.